Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama. Kalian simak baik-baik ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar pada layar ya. Di situ ada gambar banyak kendaraan bermotor dan juga banyak sekali asap ya. Nah, terus ada anak-anak sambil menutupi hidung mereka. Nah, kira-kira gambar apa itu? Iya, gambar polusi udara karena asap kendaraan bermotor. Kita baca teksnya dulu ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Oh, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, pertanyaannya, mengapa Dayu batuk-batuk? Kenapa ya? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Nah, coba kamu diskusikan ya di rumah bersama dengan orang tua. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September tahun 2015. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhananda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi.
Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kuldesak lantaran Jerbu di atas, sekarang buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini contohnya ada kata tanya, pertanyaannya, lalu jawabannya. Kata tanya apa? Nah, nanti kamu buat 5. Di sini sudah ada contohnya 1. Apa penyebab asap di Riau? Nanti jawabannya di sampingnya. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Lalu nomor 2, 3, 4, 5 kalian buat sendiri ya pertanyaannya dan jawabannya. Lalu kata tanya siapa? Contohnya, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Nah, jawabannya berarti menggunakan jawaban yang lengkap ya. Tidak langsung seperti ini, misalkan siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Asep Dadan Muhananda. Bukan seperti itu, tapi jawabannya yang lengkap. Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhananda. Jawaban yang lengkap ya. Lalu menggunakan kata tanya di mana. Contoh pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya yang lengkap, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Lalu kata tanya bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Lalu kata tanya mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti kamu buat, kamu lengkapi, berarti nomor 2, 3, 4, kamu buat pertanyaan dan jawabannya dari teks tadi yang sudah kita baca. Jelas ya? Ayo renungkan. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota yang penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Yo, coba kamu renungkan. Iya, tentu kita akan merasa nyaman hidup dengan udara yang segar itu di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Tapi sekarang karena kita tinggal di pinggir ya, di pinggir kota ya, tentunya sudah banyak sekali kendaraan bermotor. Nah, supaya udaranya tetap segar, maka kita harus memperbanyak tanaman di sekitar lingkungan kita ya, supaya udara tetap segar. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, untuk tugas hari ini ada 2. Untuk Mupel IPA, nanti Bu Guru beri tugas kalian untuk membuat mind mapping ya,
seperti bagian diagram ya, seperti kemarin, tentang penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Tadi di depan sudah kita belajar ada faktor fisik apa saja, lalu faktor penyakit itu apa saja, dan faktor lingkungan apa saja. Kamu buat mind map-nya seperti apa ya. Dibuat di buku gambar boleh ya, dibuat yang bagus, diberi warna, tulisannya yang bagus, yang menarik. Lalu tugas yang kedua yang tadi Mupel Bahasa Indonesia ya, yang membuat kalimat tanya dan juga jawabannya ya, dibuat tabel seperti tadi di depan. Itu untuk tugas hari ini. Kalian kerjakan, kalau masih ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.